dalam sebuah perlombaan panahan itu apa sih yang bikin beda dengan cabang-cabang olahraga yang lain? Kamu kok yang praktekin gampang ya? Aku coba kok. Tapi kalau untuk yang ke jenjang atlet itu Oke. bisa kadang Avanza 1. Bisa. Apa satu? Iya. Wow. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama UB. Dan kali ini hadir dari sebuah lomba panahan. Wah, ini mungkin termasuk cabang olahraga tapi dengan teknik yang berbeda dengan olahraga pada umumnya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Damar. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kenalan dulu dong. Siapa sih sosok seorang Damar? Kuliahnya jurusan apa dan segala macam? Silakan deh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang di sini semuanya telah diundang di UB TV di podcastnya. Perkenalkan, nama saya Damar Triatmojo. Saya dari Kediri, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian PSDKU Kediri. Wah, jadi Damar nih jauh-jauh guys dari Kediri demi ngobrol dan ketemu sama teman-teman. Dan tentunya juga mau sharing experience ya. Kemarin tuh Damar habis menang lomba di Piala Gubernur dan itu mendapatkan 3 medali pulang-pulang. Waduh, kok keren kamu Damar. Tapi sebelum ngobrol ke sana, aku pengen tahu dulu, kenapa sih kamu suka dengan dunia panahan? Karena ya sebenarnya nggak terlalu banyak orang di bidang tersebut, tapi memang ada yang suka. Ada alasan khusus kah? Atau mungkin dulu diajakin siapa? Boleh cerita deh. Oke, awal aku ikut panan karena satu, terpaksa. Sebentar, terpaksa ke arah Iya. positif apa negatif nih? Untungnya terpaksanya ke arah positif. Alhamdulillah. Jadi awal mula aku ikut panahan itu kan diajak sama saudara. Awalnya juga itu kan gara-gara aku suka nyore lah. Waktu masih kecil, waktu kelas 4 SD itu dilihat sama saudara sering nyore, terus saudara daripada kamu nyore mending kamu ikut panahan bareng, ikut sini gabung gitu. Oke, itu di Kediri tuh ya Di Kediri. ceritanya. Apakah di sana tuh maksudnya ada komunitasnya, terus akhirnya diajakin sama saudara sampai diajarin tekniknya ini, sampai akhirnya kamu dikader, kamu nanti bakal jadi atlet dari perumahan sini misalnya. Apa tuh ceritanya dulu? Enggak. Kalau dulu itu waktu aku pertama kali ikut kan masih belum tahu apa-apa, itu setauku cuma satu, tapi kalau dari track recordnya itu ada 2, terus sekarang udah ada 4 klub di kota dan kabupaten Kediri. Oh, oke. Berarti di sana itu memang untuk kaderisasi atlet-atlet kah dari Kota Kediri atau apa tuh di Ya. sana? Bisa untuk sebenarnya panahan itu kan ajang rekreasi ke arah berprestasi. Wih, bahasa baru ya ini ya. Iya. Ajang rekreasi Ke untuk arah ke arah prestasi. berprestasi. Oke. Berarti nggak semua orang yang ikut klub tersebut memang tujuannya untuk jadi atlet enggak Iya, juga ya. enggak. Ada yang cuma hobi. Iya, hobi gitu. Oh, oke. Kalau Damar aslinya hobi doang dulu tuh. Awalnya itu ya Terpaksa. terpaksa Jadi suka dong. coba-coba kok enak, lanjut gitu. Tapi dari kecil memang sudah diarahkan sama Iya. saudaranya untuk ini loh nanti kamu kalau semakin tambah usia bisa ikut lomba ini dan itu atau seperti apa dulu ceritanya? Kalau dari kecil itu cuman alah ikut sini, ikut, ayo ikut. Ya, biar nggak Gabut. Ya, biar nggak gabut. Terus lama-lama kok sebenarnya kalau dulu itu belum ada ke arah prestasi sih, lebih kayak pokoknya kita suka dulu mendalami, terus kalau udah mulai lumayan nampak baru ikut lomba perlombaan gitu. Oke, dan mulainya itu kapan? Dari SDK tadi atau mungkin malah nanti setelah SMP SMA gitu? Kalau aku mulai SD kelas 4 itu awal mula latihan, terus kelas 6, kelas 5 mau ke 6 itu pertama kali ikut lomba.
Sudah langsung terjun lomba-lomba Langsung kayak gitu. terjun. Oh, oke. Dan gongnya itu yang sekarang pas di kuliahan, akhirnya sudah jadi apa nih bahasanya? Atlet profesional kah Enggak. atau apa nih bahasanya nih? Sebelum kuliah sebenarnya aku udah jadi wasit. Wah, udah wasit malahan ya, ngeri banget loh. Jadi udah nggak atlet, lewat atlet. Wasit aja aku. Gimana kalau langsung loncat jadi wasit? Awalnya itu kan sebenarnya kalau di Panahan itu kan ada usia-usianya. Nah, dari yang SD, SDA, SDB, SMP itu ada U15 sama U16. Jadi kategori yang ikut untuk pelajar kan aku udah nggak bisa. Oke. Terus bisanya kan cuma ikut yang umum. Nah, terus kadang juga kalau lomba yang umum itu juga jarang di Kediri, makanya terkhususnya di Jawa Timur itu ada tapi jarang gitu. Oke. Terus ada ke tahun 2022 akhir itu kan ada pelatihan wasit. Nah, itu aku ikut terus, dan dari track record aku yang dulu-dulu pernah jadi atlet juga dilihat dari situ, direkrut juga jadi wasit itu. Luar biasa. Jadi sekarang fokusnya kemana nih? Sudah ke arah wasitnya atau tetap masih berkarir jadi atlet panahannya nih? Kalau sekarang seimbang sih. Wih, Kalau berkarir di panahannya jadi atlet itu di UB, khusus di UB. Terus kalau di wasit itu di luar UB gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin karir atletnya nih yang baru aja mengharumkan nama UB, dapat 3 medali dalam perlombaan Piala Gubernur ya kemarin. Itu lomba apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PJ Gubernur Jawa Timur kemarin. Sebenarnya ini lomba rutinan dari kemarin tahun 2000 beberapa tahun yang lalu ada Piala Gubernur 1. Terus yang ini Piala Gubernur yang kedua. Oke. Lomba apa ya, kayak lebih ke event yang setiap tahun ada lah. Oke, Gubernur baik. itu. Dan akhirnya di tahun ini memang rezekinya Ya, emang rezekinya. Damar untuk bisa memenangkan perlombaan. Nah, kalau dalam sebuah perlombaan panahan itu apa sih yang bikin beda dengan cabang-cabang olahraga yang lain? Kalau di panahan lebih merata sih. Kalau di cabang lain biasanya ada yang fisiknya aja, terus fisik sama teknik. Oke. Nah, itu enggak. Soalnya panahan itu jangka panjang dan fokusnya yang paling dikuras. Oh, jadi kalau mau jadi atlet panahan tuh apa yang diasah? Skillnya itu apa yang paling kayak, ini benar-benar menguras semua energi gitu. Mental sih. Oh, metal. Iya, Kok karena bisa? waktu latihan kan nggak terlalu banyak orang. Oke. Tapi abis lomba, Orang selapangan nonton orang gitu yang ya. nonton itu kan Terus jadi. pressure-nya ini kalau nggak masuk Iya. nih panahnya. Oke. Nah, itu gimana proses latihannya teman-teman? Sebelum lomba apa mungkin ada jadwal khusus? Terus ini latihan fisik dulu mungkin, latihan apanya dulu kayak gimana tuh? Kalau untuk khususnya di PSDKU Kediri sendiri, kita latihan sebelum lomba itu 2 bulan. 2 bulan sebelum latihan. Oke. Dan itu sebenarnya masih kurang sih untuk 2 bulan, karena Oh, dari banyak keterbatasan sih yang di PSDKU juga. Jadi 2 bulan itu kita maksimalkan seminggu 2 kali latihan. oke. Latihannya tuh kayak gimana? Secara kurikulum biar orang awam kayak aku dan juga Iya. teman-teman tuh paham apa yang dilatih, cara menembaknya, tekniknya, fokusnya, atau mungkin ada tes mata atau apa ya? Coba diceritain. Kalau di Panan sendiri itu basic yang paling fundamental itu ya teknik. Oke. Dari teknik yang awalnya benar-benar nggak bisa, terus jadi lebih bisa, terus dari yang lebih bisa jadi kebisa, itu juga harus diamati sama coach pelatih. Oh, jadi atlet itu dikumpulin dulu, nggak semuanya langsung bisa Iya, terjun lomba nggak ya? bisa. Di filter dulu, oh yang ini masih segini kemampuannya. Oh, I see. Nah, tadi sempat dibahas juga teknik gitu ya. Apa aja teknik-tekniknya yang mungkin bisa di-share ke teman-teman atau mungkin kamu peragain yang umum yang bisa kita paham? Untuk teknik dasar sendiri itu sebenarnya kita pakai hitungan, karena kalau kita pakai bahasa ilmiahnya Panahan nanti Nggak ada yang ngerti. ya, nggak ada yang ngerti. Jadi langsung dipraktekin aja ya. Boleh, Posisi yang pertama berdiri, terus buka kaki selebar bahu, pandangan ke depan. Oke. 1.
Terus kedua, posisi nengok karena kita kalau panahan target kita itu di samping. Jadi bukan di depan sini. Oh, miring gitu Iya, ya miring. jadi anunya. Nembaknya miring. Dua, lihat tengok sini terus sambil persiapan. Pura-pura aja sih persiapan gitu kan. Iya. Terus tiga, angkat. Empat, tarik. Lima, lepas, rilis. Oh, oke. Kok kalau kamu yang nyontir kayak gampang ya? Aslinya nggak semudah Iya, itu ya. itu sih banyak anak-anak, ih, kamu kok yang praktekin gampang ya? Aku Iya. coba kok. Karena kan aku pernah tuh mainan ya di Coban apa gitu kan ada area buat pengunjung mana-mana bohongan gitu. Iya. Tariknya aja berat banget tuh karetnya, ya bener gak sih? Apalagi buat lomba-lomba gitu apa beda? Atau karena itu aku memang di wahana bermain jadi berat atau gimana ceritanya? Mungkin gini ya, kalau di wahana bermain itu mungkin buat fun-funan aja, jadi alatnya itu Nggak proper. kurang proper, ditarik rata lah, kira-kira antara yang usia segini sampai segini pakai ukuran berapa. Tapi kalau ke jenjang atlet itu lebih spesifik lagi, jadi satu alat untuk satu atlet. Oke, jadi kita secara individu harus punya alat itu sendiri Punya alat ya. sendiri. Jadi kalau lomba nggak mungkin disediain panitia, Iya. pilihin yang mana nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Oh, berarti investasinya atlet ya, kayak misalnya orang main tenis ya punya raketnya, punya raket. main golf ya punya sticknya. Stick. Oh, I see. Gitu. Mahal nggak sih alat-alat buat main panah itu? Sebenarnya kalau dikatakan mahal itu enggak juga, tapi kalau dikatakan enggak, ya juga mahal. Dapat sepeda motor nggak Ya. kira-kira satu alat? 2 Nmax. Serius? Oh, banget. Serius? Serius. 2 Max. Iya. Sebentar, ternyata tidak semudah itu ya jadi atlet ya, membawa nama harum nama UB itu tidak murah. Tolong dicairkan reimburse-nya, reward-nya untuk teman kita Damar. Oke. Kenapa bisa mahal? Apakah itu dari sisi kualitas karetnya, besinya atau apa? Aku kurang paham nih. Untuk yang ke jenjang kita kemarin itu kan lomba itu buat yang tingkat pemula. Jadi ya masih alat standar lah, nggak sampai Nmax juga lah ya. Tapi kalau untuk yang ke jenjang atlet itu Oke. bisa kadang Avanza 1 bisa. Avanza 1. Iya. Wow, kok bisa mahal? Ini ngalahin golf. Ya golf kita tahu memang mahal gitu Iya. ya. Panah. Itu karena memang kualitas alatnya atau mungkin diimpor dari luar negeri atau gimana itu? Ya itu sih, karena alat import dan Itu yang bikin mahal, kualitasnya juga bagus I itu. see. Dan itu juga kadang jangka pemakaian 2 tahun, Rusak. nggak rusak, tapi keluar baru tiap tahun kan ada keluar alat baru. Oh jadi kayak ini ya, udah kayak mobil gitu ya. Iya, Jadi ada terus. ada terus. Udah bosan bisa dijual gitu Ya ya. bisa dijual. Jangan-jangan para atlet ini juga sambil investasi jual beli keluar ya. Maklar alat gitu. Maklar alat. Tapi kalau kamu ngerasain nyoba alat antara yang mungkin harganya tidak sampai Nmax tadi sampai yang Avanza itu, apa bedanya sih sebenarnya? Apa ngaruh kepada kualitas atlet saat memanah sampai mempunyai prestasi? Sebenarnya alat itu penunjang atlet, Oke. tapi balik lagi ke atletnya. Semisal atletnya mampu untuk berprestasi pakai alat yang biasa, maksudnya proper lah, cukup, itu bisa jadi juara, bisa jadi pemenang. Nggak harus yang alat-alat sampai Avanza, itu mungkin yang udah di level up ya. Oke. Dan kalau dari aku sendiri, dari alat yang biasa aja sampai yang harganya cukup menguras kantong itu lebih nyaman. Terus bukan tarikan sih, kayak waktu lepasnya anak panah itu lebih terkontrol. Oh, memang ada harga ada kualitas Iya, ya. Kita nggak pernah kualitas. bisa bohong. Oke. Nah, di lomba kamu yang kemarin yang di Piala Gubernur ini, kamu ikutnya di yang pemula tadi. Pemula. Tapi alat bawa sendiri berarti Bawa ya. sendiri. Dan itu seharga Nmax. Nggak sampai Nmax. Tapi Ya, kok bisa kamu juara? Itu gimana itu ceritanya sampai 3 medali kamu bawa pulang nih? Kalau pemirsa lihat di belakang ini ada 2 yang sudah dibawa dan itu gold medal ya. iya. Gak bisa, kamu jangan low profile, ayo pamerin sekarang. Sebenarnya panahan itu olahraga yang kalau untuk prestasi
cukup lama, tapi kita di sana karena kita harus prestasi, pemikirannya itu nggak yang ini prestasinya masih nunggu aja gitu, nggak, kita harus prestasi dulu, gimana bisa nggak bisa harus prestasi. Tapi dalam satu sisi prestasi itu gimana cara kita biar nggak apa ya, kalau kalau kita latihan sebenarnya karbitan sih hitungannya 2 bulan jadi gitu kan. Harusnya itu lebih dari 2 bulan karena bulan 1 sampai 3 itu masih penyesuaian alat. Oh, Kalau di rumus panahan kurang lebih seperti itu. Dari yang benar-benar 0 sampai 3 bulan pertama itu masih penyesuaian alat. Terus berikutnya baru mulai bisa dimasukin teknik dikit-dikit gitu. I see. Oke. Nah, yang kamu ikut ini ada cabang apa aja sampai akhirnya dapat 3 gold medal tadi? Untuk yang divisi yang aku mainin ini kan ada 3 total perorangan, beregu putra sama mixed team, beregu mixed team. Oke, bedanya apa tuh? Kalau total perorangan aku sendiri, jadi aku yang dapat skor tertinggi gitu. Terus yang beregu putra itu jadi satu tim 3 orang putra, 3 cowok itu skornya Digabung. digabung terus Oke. dapat yang nomor 1. Oh. Oke, sama mixed team. Mixed team itu juga sama, satu cowok satu cewek, skornya digabung, dapatnya nomor 2. Lebih challenging yang mana? Individu atau gabung dengan tim seperti itu? Lebih challenging yang individu. Kenapa? Karena- Bukannya kamu lebih pede? Karena kan kemampuan sendiri. Enggak, karena di lapangan juga banyak orang-orang yang lebih gitu udah. Oh. Malah pressure-nya karena Iya. ngelihat kompetitor ya Iya, jatuhnya. jatuhnya itu. Lihat alatnya, ih kok alatnya gini ya. Terus Avanza. aduh, alatnya gitu ya. Nmax. Tapi kalau beregu berarti serunya karena ada yang menyeimbangkan ya dari Iya. sisi skor karena teman-temannya semua pasti setiap bagiannya langsung berusaha yang terbaik gitu Iya. ya. Oh, oke. Nah, kalau panah tuh cara ngitung skornya kayak gimana sih? Aku kayak awam banget. Kalau panahan itu kan ada ring-ringnya itu kan. Oke, yang bener-bener itu ya. Yang paling dalam itu X. X itu poinnya 10 Paling terbaik. besar. Oke. Terus di lingkaran luarnya ada 10. Jadi X sama 10 itu sama, tapi X itu 10 terbaik. Kalau buat penyekoran, semisal skornya sama, tapi X-nya banyak aku. Nah, itu jadi yang nomor 1-nya aku. Oh, oke, Gitu. paham. Terus di lingkaran ketiga ada 9. Ring ketiganya itu terus 8, 7, 6, 5 sampai 5 gitu. Oh, sampai 5 aja Sampai paling 5 luar. aja. Oh, oke. Nanti kalau di luar 5 nggak dapat poin, kosong. Ya. Padahal panahnya udah nyampe ke sana tapi Iya. nggak dapat poin. Oke, nah itu setiap kali misalnya lomba nih kategori yang perorangan tadi, berapa kali ngelempar panah sampai akhirnya selesai itu satu lomba? Untuk satu rambahan ya, kalau kita nyebutnya rambahan. Satu rambahan itu 6 anak panah. Oh, oke. 6 anak panah dikali 6 rambahan. Oh, banyak ya berarti. Iya, itu satu sesi. Nah, iya. Ada sesi berikutnya? Ada 2 sesi, jadi kita 2 sesi. Kalau di total 72 anak panah. Wow. Pegel banget kalau begini terus. Kalau 72 masih dikit, kita Masih dikit? iya latihan minimal 150 anak panah. Pingsan langsung. Wow, hebat banget. Dan kamu lomba itu yang individu 72 anak panah, belum yang tim. Kalau yang tim itu kan itu dari hasil 72 digabungin. Oh alah, aku kira lomba lagi. Enggak seperti itu ya. Oh, senang banget dong teman-teman yang gabung sama kamu. Langsung ke up skornya. Oke, oh paham Om. Jadi intinya teman-teman semua tuh lomba secara individu terlebih dahulu. Individu terlebih dahulu. Oke, kemudian baru hasil skornya itu dimasukin ke kategori lomba-lombanya masing-masing. Kalau aku sih langsung mau jadi satu tim sama Damar, jadi udah pasti bagus ini skornya ke sana. Nah, kalau itu sistemnya apakah kayak lomba-lomba yang lain nih? Oh, pertama seleksi apa dulu, terus nanti ada semifinal, final atau kayak gimana kalau di panah? Kalau yang lomba kemarin kita ikutin itu, jadi kita datang terus registrasi ulang kan, terus habis itu nembak,
dari itu seri yang pertama kita udah ngitung ini aku dapat berapa, terus yang ini dapat berapa digabung, terus lihat yang kontingen lain digabungin semua, terus habis itu seri kedua oh ini sama ini beda jauh, wah bisa lah bisa, bisa gitu kayak gitu. Nyemangatin diri Iya, sendiri. Oke. gitu. Oh berarti intinya nggak kayak lomba olahraga lain yang ada semifinal, final gitu enggak ya? Nggak ada. Jadi sekali tadi yang tadi 2 sesi langsung sekali itu aja. Iya sekali itu. Sambil kita memetakan kira-kira lawan yang lain kayak gimana posisinya. Iya. Lama nggak sih durasi untuk lomba kayak gitu? Apa mungkin butuh berhari-hari atau sehari kelar tuh acara biasanya? Kalau yang kemarin itu sehari kelar, tapi kalau lomba-lomba yang lain seperti kayak Porprov atau Pomnas itu biasanya 2 sampai 3 hari. Oh, Karena ada gini Seper 16 itu 32 atlet diadu. Terus Seper 16 selesai, Seper 8. Para pemenang dari Seper 16 yang mengikuti Seper 8 sampai Seperempat. Seperempat udah kelar Seperempat, semifinal sampai final. berarti tergantung penyelenggara acara Iya, ya, tergantung beda-beda. Oke. Nah, kalau Damar sendiri ini sebelumnya sudah pernah ikut lomba lain selain Piala Gubernur tadi, dan mungkin ada planning ke depan mau lomba apa lagi? Kalau untuk planning ke depan ada di bulan Agustus. Sebenarnya masih ada beberapa lomba yang harus kita ikutin lagi karena aku nggak mau kalau ini tuh cuman lomba pertama dan terakhir. Wih, Karena kita olahraga yang berjenjang, bertingkat dan berlanjut. Jadi nggak bisa, oh kita udah pencapaian di sini udah senang gitu ya, udah nggak gitu. Harus ada komitmen dan setiap komitmen itu yang kita jalanin harus ada bukan hasil, tetapi lebih ke improvement Iya. gitu ya. harus itu tadi. Kayak lomba kemarin juga masih banyak kesalahan yang harus kita benahi juga karena lomba yang benar-benar pertama kali kita terjun dan Itu pertama kali ya, Iya. Damar ikut. dan anak-anak juga kan bukan basic di panahan. Beda cerita sama Damar yang dari 4 SD tadi ya. Iya. Ada yang baru mungkin kuliah terus diajakin Damar jangan-jangan. Iya, gitu. Bener diajakin. Bener, diajak. Yuk temenin aku lomba, aku yang ngajarin deh. Jangan gitu. Iya emang gitu sih. Malah aku ngawur tadi ngomongnya. Tapi ternyata teman-teman juga akhirnya bisa ya diajarin sama Damar. Iya. Lumayan, cukup baik. Cukup. Untuk ke jenjang berikutnya mungkin bisa. Oke, baik. Nah, ini nih mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton juga baru ngerti dunia panah, oh ternyata seru juga gitu ya. Kira-kira buat teman-teman yang masih kosong banget knowledge-nya tentang panah, ada harapan gak sih untuk memulai di usia yang sudah tidak muda ya? Kalau kuliah ini kan mungkin kita udah berapa belas gitu ya usianya. Masih bisa nggak sih Damar untuk belajar? Masih bisa. Untuk teman-teman di luar sana, kalian jangan takut. Orang mbah-mbah umur 50 ke atas, 70 ke atas itu masih ada yang ikut lomba. Serius? Apa kelihatan matanya untuk nembak panahnya? Kelihatan. Ya, ada yang pakai kacamata. Jadi, panahan itu bukan olahraga yang umur segini sampai segini enggak. Semua orang bebas main panahan. Jangan takut. Terus apa nih yang harus dipersiapkan teman-teman pemula ini? Kayak, oke deh aku udah nata niat. Next step-nya apa? Harus ngapain nih teman-teman nih? Next step-nya harus ke tempat panahan. Iya, benar. Kalau di tempat kuliah kamu di Kediri kan ada tuh ibaratnya yang menaungi ya organisasinya bareng-bareng. Tapi kalau di pusat sini yang di UB Pusat apakah ada nih, Damar? Kira-kira? Kalau di UB Pusat ada UAP namanya, Unit Aktivitas Panah. Panahan, oh, oke. Dan kegiatannya kurang lebih sama juga nih berarti ya? Ya, kemungkinan kayak di sana. kurang lebih sama. Kalau di yang Kediri apa nih kegiatan rutinnya? Latihan bareng kah? Atau mungkin kayak gimana? Boleh di-share dong. Kalau untuk sejauh ini di Kediri untuk panahannya masih latihan rutin aja. Latihan rutin sama ngikutin event-event gitu. Lomba-lomba ya, jadi memang fokusnya adalah bawa pulang piala dan piagam gitu ya, ngarumin nama UB. Iya. I see. Tapi kalau lomba-lomba berarti apakah jadi satu kontingen nih untuk teman yang ada di Kediri sama di UB Pusat? Tergantung lombanya apa dulu. Soalnya gini, kalau di panahan itu lebih domisili. Jadi kita kan domisilinya di Kediri. Jadi kita ikutnya juga yang harus dari UB Kediri. Sedangkan kalau yang Malang kan
UB Malang kan juga di Malang sendiri. Nah, itu domisilinya juga ikut yang Malang. Lombanya ngikutin dari Malang. Berarti bisa jadi kalau Pomprov gitu jadinya kompetitor gitu ya, UB Kediri sama UB Malang. Nah, untuk yang Pomprov sendiri aku masih belum tahu ya gimana. Kemungkinan ya tetap jadi satu UB Universitas Brawijaya. Tuh. I see. Berarti kalau lomba-lomba kayak Piala Gubernur tadi atau Pomprov itu biasanya lawannya adalah teman-teman mahasiswa dari universitas lain atau malah terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Oh, jadi bisa jadi usianya yang jauh lebih dewasa dan berpengalaman jadi saingannya teman-teman. Ya itu tadi kayak yang mbah-mbah yang udah sepuh-sepuh itu. Bisa jadi itu jadi lawannya teman-teman. Wah, seru ya. Panahan ini ternyata range-nya lebih colorful lah ya ibaratnya dibandingkan olahraga-olahraga lain. Oke, baik. Ini mungkin last question ya, Damar, buat teman-teman yang sekiranya butuh motivasi yang awalnya dulu nggak tertarik dunia olahraga tapi ngelihat panahan kayaknya seru juga, apa nih? Silahkan. Kalau dari aku sendiri, kalian jangan takut untuk memulai hal yang baru, apalagi di panahan. Karena usia kalian berapapun, jangan takut untuk memulai panahan. Orang mbah-mbah itu sering juga jadi juara karena ikut panahan. Walaupun usianya udah yang sepuh-sepuh, itu juga malah tembakannya itu malah mantap semua ya. Nggak ada yang malah yang muda-muda kayak aku gini malah kalah gitu dari yang sepuh-sepuh itu. Oke, intinya jangan membatasi diri ya. Usia bukanlah halangan, asalkan ada niat. Oke, Damar, thank you banget udah sharing. Sekali lagi congratulations atas prestasinya mengharumkan nama Universitas Brawijaya dan semoga planning lomba-lomba kedepannya juga semakin dimudahkan. Terus bawa nama harum UB di berbagai kompetisi yang ada. Oke, dan teman-teman semoga semakin terinspirasi ya dengan cerita dari Damar. Terus makin suka juga dengan dunia panahan dan kalian juga mau mencoba hal-hal baru. Oke, itu aja obrolan kita hari ini dan kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode-episode berikutnya.